Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke latihan soal akhir bab mengenai laporan hasil observasi ya. Untuk ini kelas berapa tuh ini? Oh, kelas 8. Kemarin Pak Jul kayaknya salah mengucapkan. Kalau kelas 9 bahasa Indonesia itu belum Pak Jul bahas. Ini saya rasa kelas 8 ini mestinya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Untuk pembahasannya, bacalah kutipan teks hasil observasi berikut dengan seksama, kemudian kerjakan soal nomor 1 dan 2. Nah, di sini ada temulawak ya. Judulnya. Kemudian temulawak merupakan tanaman obat bla bla bla. Nah, ini pasti merupakan deskripsi umum. Ya kan? Kemudian nama temulawak adalah, ini juga masih deskripsi umum. Karena apa? Karena ini ada kata-kata adalah. Ya kan? Jadi 1, 2 ini masih deskripsi umum. Berikutnya, yang ketiga, batang temulawak dapat mencapai ketinggian hingga lebih dari 1 meter. Batangnya termasuk batang semu yang saling bertumpang tindih. Nah, ini merupakan bagian penjelasan. Maka ini merupakan bagian deskripsi bagian. Yang paragraf ketiga. Paragraf keempat, hingga kini bagian tanaman, bagian yang dimanfaatkan, ada clue-nya ya. Ada kata manfaat, kemudian di sini kalimat berikutnya juga ada manfaat. Maka kita bisa menjawab soal nomor 1. Jika dilihat dari strukturnya, bagian deskripsi umum dalam teks tersebut terdapat pada paragraf, saya tadi sudah bilang, paragraf 1 dan 2. Nomor 2 sekarang. Deskripsi manfaat terdapat pada bagian paragraf nomor 4. Seperti itu. Oke, clear ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita mulai. Istilah teknis yang terdapat pada paragraf yaitu, nah, kita bisa lihat ya. Istilah teknis itu mengacu kepada ilmu-ilmu yang khusus atau kata-kata tertentu di dalam sebuah ilmu tertentu. Misalkan kalau di sini, misalkan ya, di sini adalah Curcuma santoriza. Ini jelas penamaan bahasa Latin. Ini merupakan istilah biologi. Zingiberaceae. Ini juga biologi, ya. Kemudian ini istilah ya semuanya, dua-duanya ini. Kemudian yang B, temulawak itu adalah sebuah nama benda. Biogeografi itu merupakan nama ilmu. Kemudian Barbados itu tempat ya, bukan istilah. Barbados itu tempat. Kemudian selanjutnya Curcuma santoriza itu apa? Kata-kata objek, kata benda, bahasa Latinnya ini istilah biologi. Malaysia, Tiongkok itu merupakan tempat, bukan istilah teknis ya. Kalau kata tempat itu bukan istilah teknis. Lagi-lagi yang D, ini ada kata Tiongkok. Lagi-lagi dia merupakan lokasi atau tempat, bukan istilah. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang A. Karena mengandung istilah nama Latin, biologi. Berikutnya, ekstrak biji pohon mahoni banyak manfaatnya. Salah satunya dapat dijadikan sebagai pestisida nabati. Ekstrak ini bermanfaat untuk mengendalikan hama pada tanaman kubis, yaitu Plutella silostella dan Crocidolomia binolalis, khususnya pada saat hama berada pada stadia larva. Penggunaan pestisida semacam itu bertujuan mengurangi dampak negatif akibat penggunaan insektisida sintetis yang tidak bijaksana. Dalam teks laporan hasil observasi, kutipan tersebut termasuk bagian
Nah, ini semuanya ada kata-kata clue-nya sudah jelas ini. Ada kata-kata manfaat. Berarti jelas ya, ini merupakan deskripsi manfaat. Kemudian yang nomor kelima, jika dilihat dari unsur kebahasaannya, yang menonjol dalam paragraf tersebut adalah, ini kelihatan sekali yang menonjol, ekstrak itu istilah, Plutella silostella istilah biologi, Crocidolomia binolalis biologi, stadia larva istilah lagi, insektisida istilah pertanian. Seperti itu. Sintetik itu istilah dalam industri. Jadi kita bisa unsur kebahasaannya adalah kata istilah teknis. Ya, istilah teknisnya banyak sekali ini termasuknya. Oke, berikutnya, burung manyar adalah salah satu burung pemakan biji-bijian atau granivore. Burung ini menyukai habitat terbuka seperti padang rumput, tepi hutan rawa, dan persawahan. Burung ini memiliki masa berkembang biak bulan April hingga Oktober. Ingat, berkembang biaknya April dan Oktober ya. Ada 4 jenis manyar di Asia Tenggara, 3 diantaranya dapat dijumpai di Indonesia, yaitu tempua, manyar jambul, dan manyar emas. Sarang manyar berbeda dengan sarang burung kebanyakan. Sarangnya unik dan sangat rumit. Dalam bahasa Inggris disebut weaver bird, artinya burung penganyam. Salah satu keunikannya yaitu ada yang dilengkapi dengan pintu tipuan. Untuk mengelabui pemangsa, pintu tersebut terlihat menganga, sementara pintu yang sebenarnya tersembunyi. Jika pemangsa masuk pintu tipuan akan menemui jalan buntu dan tidak terhubung ke rongga tempat telur atau anak burung berada. Jika dilihat dari struktur teks laporan hasil pengamatan, ada bagian yang tidak terdapat dalam teks, yaitu, nah, di sini tidak ada deskripsi manfaat ya. Kalau burung manyar, nah ini ada kata adalah, berarti ini adalah deskripsi umum. Kemudian ada 4 jenis, berarti ini adalah deskripsi bagian karena memuat perincian. Berikut juga di sini sarang manyar berbeda dengan sarang burung kebanyakan. Nah, ini juga deskripsi menggambarkan, mendeskripsikan mengenai sarang burung manyar. Jadi jelas untuk nomor 6 yang tidak ada struktur di dalam laporan hasil observasi di teks burung manyar adalah deskripsi manfaat. Itu tidak ada. Kemudian yang ketujuh, gagasan utama pada paragraf 1 teks tersebut adalah, ini udah kelihatan ya, bahwa burung manyar merupakan granivore yang menyukai habitat terbuka. Itu adalah gagasan utamanya. Kemudian yang ke-8. Berikut adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Kita uji satu persatu. Manyar merupakan jenis burung yang dapat dijumpai di beberapa negara. Benar ya? Di situ 3 negara disebutkan. Di antaranya Indonesia. Di Asia Tenggara itu ada 3. Berarti 3 itu kan bisa dikatakan itu sebagai beberapa negara. Pernyataan A benar. B, manyar banyak hidup di tempat-tempat terbuka, misalnya rawa dan persawahan. Itu juga benar, ada pada paragraf pertama. Kemudian C, sarang burung manyar merupakan salah satu sarang yang paling rumit. Itu benar, ada pada paragraf ketiga kalimat kedua. Sarangnya unik dan sangat rumit. Kemudian yang D, manyar, ini mestinya manyar ya. Manyar berkembang biak tidak mengenal waktu dan musim. Nah, ini salah. Karena apa? Karena berkembang biaknya itu hanya pada bulan April dan Oktober. Terdapat pada kalimat terakhir pada paragraf yang pertama. Jadi jelas yang tidak sesuai adalah yang D. 9. Pernyataan yang tepat digunakan untuk deskripsi bagian dalam teks laporan hasil pengamatan adalah deskripsi bagiannya itu pada paragraf 2 dan 3 ya, di situ ya. Coba kita cross check.
Manyar bisa menjadi musuh petani pada masa menjelang panen karena merusak padi yang siap dipanen. Bukan. Pejantan manyar dapat mengawini lebih dari satu betina. Bukan. Manyar adalah, nah kalau ini deskripsi umum, padahal yang diminta adalah deskripsi bagian. Ya, yang ini ada kata-kata adalah itu berarti deskripsi umum. Berarti ini salah jelas D. Kemudian yang D, manyar memiliki sarang yang unik dan rumit. Salah satunya dilengkapi dengan adanya pintu tipuan. Nah, ini jelas benar. Jadi jelas yang D jawabannya. 10. Pernyataan berikut yang dapat digunakan untuk mengungkapkan deskripsi manfaat pada teks laporan hasil observasi adalah, ini deskripsi manfaat loh ya. Yang A, manyar adalah salah satu burung pemakan biji-bijian. Ini deskripsi umum. Burung manyar kini hampir mengalami kepunahan sehingga perlu perlindungan. Ini bagian. Manyar banyak jenisnya. Nah, ada banyak jenisnya, memuat perincian penggolongan. Berarti ini adalah deskripsi bagian. Keunikan sarang manyar menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kalau Pak Jul lebih prefer yang D ya. Karena di sini mengungkapkan deskripsi manfaat. Keunikan sarang manyar menjadi daya tarik sendiri. Manfaat sarang manyar itu memiliki daya tarik tersendiri. Soalnya apa? Kalau di sini kan sarang manyar, nah tadi kan Pak Jul mengatakan paragraf kedua itu juga bukan deskripsi manfaat ya. Karena apa? Karena di sini bukan mengatakan sarang manyar itu sebagai sebuah daya tarik. Pada paragraf ketiga ini hanya mengatakan bahwa sarang manyar itu memiliki keunikan, yaitu memiliki pintu tipuan. Nah, kalau konteks yang nomor 10 ini kan diminta deskripsi manfaat. Nah, kalau deskripsi manfaat itu kan manfaatnya apa sih, keunikannya itu? Nah, keunikannya itu akan menjadi sebuah daya tarik. Tentunya daya tarik dari keunikan, kemudian sebagai daya tarik sebagai mengundang pemangsa, kemudian agar dia bisa terjebak. Kalau berulang kali terjebak itu kan nanti lama-kelamaan pemangsa bosan ke sarangnya manyar, ngapain ke sana kejebak terus, ternyata nggak ada mangsa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat Pak Jul, jawaban nomor 10 adalah yang D. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.